Gue Pai dari Bandung Divi Channel. Kali ini gue ada temen lama sebenarnya. Namanya Bagus. Kita bakal ngobrol-ngobrol ke depan tentang apa sih yang dia kerjain dan bagaimana yang dia lakukan terhadap klien-kliennya. Oh ya. Pasti penasaran kan apa yang dia lakuin sama Bagus. Oke, mungkin sekarang perkenalan dulu deh. Okay. Bagus ini siapa, terus kerjanya ngapain aja? Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus. Saya saat ini profesinya adalah sebagai seorang psikolog. Praktek saya itu di Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran. Itu okay. Cukup. Nah, kita santai aja ngobrolnya, nggak tegang-tegang Bos. Jadi kita ngobrol-ngobrol bikin podcast ini pengen ngobrol dari sisi psikolog. Oke. Kan kita udah masuk 2021 nih ya. Kita tahu sendiri di 2020 itu guys masa yang cukup berat ya. Di samping pandemi juga efeknya banyak banget. Mulai dari ekonomi, dari psikologis juga. Itu dalam menghadapi pekerjaan atau mungkin dalam menghadapi keluarga yang sudah berkeluarga. Terus ekonomi segala macamnya lah gitu. Pasti kayak psikologi seseorang itu pasti naik turun, apalagi di 2020. Saya yakinnya kayak gitu, cuman nanti kita tanya sama Bagus gimana sih gitu. Tapi sebelum itu pengen tahu dulu nih, sebagai psikolog itu Bagus ngapain aja? Oke. Kita santai aja mau ngomong gua lu atau aku senyamannya aja. Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi gue ini adalah seorang psikolog ya. Psikolog itu sebenarnya ada beberapa pengkhususan gitu. Okay. Ada yang pengkhususan psikolognya itu di bidang industri organisasi, itu biasanya kalau yang bekerja di perusahaan kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang pengkhususannya di bagian bidang pendidikan. Itu jadi dia misalnya ada yang di sekolah, ada buka praktek mandiri juga gitu. Nah kalau gue sendiri sih pengkhususannya di bagian klinis. Klinis ini tuh juga ada spesifikasinya, atau misalnya ada pengkhususan lagi di klinis dewasa. Jadi kalau gue itu biasanya yang nanganin untuk mereka yang butuh layanan konsultasi psikologi, mereka yang butuh layanan asesmen, pengen tahu sebenarnya dia lagi punya masalah tertentu mungkin secara pribadi, ingin konsultasi dengan psikolog kayak gitu. Cuma kalau untuk dewasa ini biasanya mereka yang usianya itu di atas 17 tahun. Karena memang permasalahannya biasanya berbeda dengan yang masih tahap perkembangan anak kayak gitu. Tapi kalau gue sendiri sih nggak terlalu mendalam di tahap perkembangan untuk anak. Itu beda lagi ya? Itu beda lagi kayak gitu. Oke, berarti kalau gitu gue sendiri bisa konsultasi dong. Misalnya contoh konsultasinya, gue di kantor nih. Gue kan orang kantoran sebenarnya, tapi kadang-kadang suka bikin podcast, bikin konten segala macam. Karena suka banyak kerjaan tuh, bikin padat banget ya, yang kayak misalnya ini tuh sebenarnya harusnya 2 hari kalau mau santai gitu, tapi karena deadline segala macam dipepetin jadi 1 hari harus beres gitu. Karena suka capek, stres juga tuh di kerjaan gitu. Itu kan stres macam-macam ya, gue nggak tahu juga, ada yang stres terus ada yang depresi segala macam. Stres gue di kantor itu sebagai apa sih Gus? Itu dikatakan stres juga atau cuma ya normal aja gitu? Gimana sih? Gini deh, kalau kita bicara tentang stres ya, ada nggak sih di dunia ini yang tidak membuat kita stres? Dalam artian bisa nggak sih hidup kita itu dalam sepanjang hidup kita dari kita lahir sampai sekarang kita nggak pernah ngalamin stres? Kayaknya nggak, pasti ada sih. Karena pastinya memang ada ya. Stres itu tuh adalah suatu bentuk yang sangat wajar gitu. Karena kita hidup, karena kita bergerak, karena kita beraktivitas kayak gitu, tentu kita pasti punya stres. Cuma ibaratnya stres itu punya level tertentu gitu. Ada berbeda-beda. Pada umumnya sebenarnya kategorinya bisa jadi kita bilang 3 gitu, 3 level atau 3 tingkatan stres. Kalau yang tadi Upai cerita itu mungkin kita bisa masuk dalam kategori stres ringan istilahnya. Tapi masuk stres juga ya? Masuk stres juga kayak gitu. Stres itu sebenarnya definisinya kan ada perasaan tertekan ya, tadinya ada perasaan tertekan, kemudian perasaan tidak nyaman muncul diakibatkan oleh kita mendapatkan tekanan atau kita merasakan ada pressure gitu dari sesuatu, baik itu dari pekerjaan, rutinitas dan sebagainya. Kalau yang tadi misalnya kategorinya masuk ringan, nah kalau ringan itu tuh sebenarnya itu adalah stres yang umum biasa terjadi pada setiap orang, dan itu disebabkan umumnya karena hal-hal yang sifatnya rutinitas kecil-kecil gitu loh di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak misalnya kita mau berangkat ke kantor gitu ya, mau berangkat ke kantor tiap pagi,
itu di jalan tuh macet, terutama misalnya kalau ada di Oh, Jakarta iya. gitu misalnya. Bahasa stres di jalan gitu. Oh, stres di jalan kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya bentuk stres, tapi stresnya ringan. Yang biasanya memang dampaknya nggak langsung saat itu juga. Nggak langsung saat itu juga tuh artinya nggak sampai di saat itu tiba-tiba gara-gara kita macet itu langsung jadi murung sehari, atau misalnya kita langsung jadi tertekannya sampai bikin kita nggak pengen makan atau gimana. Enggak. Itu stres ringan yang biasanya kecil-kecil, itu biasanya kecil-kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya itu tadi jalan macet, kemudian apa misalnya jalanan rusak kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang membuat kita nggak nyaman aja. Itu dinilai wajar ya? Dinilai wajar, karena itu pasti orang kan mengalami stres ketika kondisi kayak gitu. Nah, kalau ketika itu muncul, kan itu nggak bisa kita hindari ya, kayak gitu istilahnya. Makanya itulah kenapa kalau dalam kita bekerja kayak gitu, misalnya atau kita beraktivitas itu kan kita ada hari libur, hari yang kita nggak ngapa-ngapain, istirahat. Kalau bahasa orangnya tuh yang sekarang terjadi sebutnya self care lah gitu. Nah itu tuh sebenarnya fungsinya kita istirahat dalam 1 minggu sekali kayak gitu, misalnya 1 minggu kita jalan-jalan liburan, sebenarnya adalah fungsinya untuk mengurangi tuh efek-efek dari penumpukan dari si stres yang kecil-kecil itu. Kalau kecil-kecil numpuk tiap hari kan juga jadinya numpuk ya. Oh, jadi kalau jadi mungkin. Tapi berarti hebat ya orang yang misalnya dia kerja 9 to 5 misalnya dari Senin sampai Jumat, terus di weekendnya dia juga cari job lain atau segala macam, berarti dia kayak manage stresnya gila banget ya maksudnya. Iya pasti. Padat banget. Kalau sepadat itu sih pasti ada suatu titik, mungkin karena itu tadi yang biasanya orang nggak aware atau sering nggak sadar gitu ya, karena stresnya itu kan bentuknya kecil, nggak kerasa. Maksudnya nggak kerasa tuh kayak macet doang kayak gitu. Terus kalau misalnya kerjaan kayak tadi, kan yang penting saya cari uang kayak gitu misalnya, atau yang penting saya dapat uangnya 1 minggu, ya 1 minggu juga saya nggak ngapa-ngapain, kayaknya cuma gini doang kayak gitu, atau pekerjaan ternyata kecil gini. Tapi kalau itu udah rutin kalau dia 1 minggu mungkin dia masih nggak apa-apa, minggu kedua mulai tuh agak-agak gitu, tapi masih terjalani. Minggu ketiga, minggu keempat, 1 bulan, 2 bulan, pasti nanti akan sangat tertekan. Artinya manifestasi dari stres kecil menumpuk itu akan menjadi stres menengah atau bahkan stres berat kayak gitu. Itu yang sering kadang-kadang kalau misalnya nih pengalaman gue ketika datang orang konsul tuh yang kayak, saya tuh bingung ya kenapa maksudnya saya nggak merasa ada kehidupan yang maksudnya saya nggak merasa ada suatu kejadian besar dalam hidup saya bikin saya gini, atau misalnya kenapa saya harus stres. Tapi sebenarnya adalah mereka itu tipe yang selalu ngeforsir dirinya sehingga nggak sempat punya waktu istirahat, nggak sempat punya waktu untuk istilahnya refreshing dulu sebentar, terlalu dipus gitu ya, padat. Hal yang kecil-kecil itu numpuk jadinya gede gitu. Iya benar banget. Nah kalau stres ini stres ringan ya masuknya ya. Nah stres ringan sendiri sebenarnya punya risiko nggak sih? Apa risiko yang kayak tadi tuh ketika udah menumpuk masuk ke menengah baru ada risiko atau gimana? Nah umumnya kalau yang ringan itu biasanya itu tadi bisa selesai dengan, kan sebenarnya kalau stres itu tuh ada yang kita sebut coping itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi. Stres ringan ini biasanya nyebutnya relief atau release gitu sih. Relief, sama juga ya? Mungkin kalau coping itu lebih kepada istilah kita untuk istilahnya mau fokusnya kemana gitu. Penyelesaiannya. Relief itu termasuk dari teknik coping yang sisi emosional. Artinya kalau misalnya stres ringan itu biasanya kita bisa lakukan dengan teknik-teknik atau cara-cara coping atau cara-cara mengatasinya itu kita berfokus pada emosinya. Sebagai contoh misalnya kalau macet kan nggak bisa kita hindari ya, kayak gitu misalnya. Atau misalnya kalau jalan rusak kan mau marah-marah gimana ya, bukan dia perbaiki jalan, bukan kita kayak gitu. Jadi ketika kayak gitu ya udah kita berfokus kepada kondisi emosi yang muncul di saat itu. Waktu itu yang muncul marah misalnya, yang muncul kesel, yang muncul gini. Nah yang muncul tercapek kayak gitu istilahnya. Kita teknik copingnya emosional itu bisa dengan cara itu self care tadi. Self care ada banyak ya. Kalau misalnya upaya lo senang jalan-jalan kayak gitu. Nah itu juga termasuk salah satu teknik coping untuk menghindari atau mengurangi stres yang kecil. Yang kecil mungkin bisa dengan hobi, jalan-jalan kayak gitu. Terus misalnya kita baca buku, atau misalnya ada yang suka main musik kayak gitu. Itu membantu banget sebenarnya. Oke, jadi buat teman-teman pastilah ngalamin yang namanya stres, apalagi stres ringan tuh kayak hampir sering banget ya. Stres ringan tuh di setiap orang gitu, tapi untuk stres menengah dan stres yang tinggi itu nggak semua orang maksudnya nggak semua orang mengalami itu, pernah mengalami ya, belum semua orang.
Jadi tadi baru endingan dulu. Jadi salah satunya untuk solusi ketika kalian stres ringan adalah dengan teknik coping yang tadi mungkin jalan-jalan, hobi yang seperti itu. Oke, nanti ketika kan tadi Bagus bilang masuk ke tahap yang menengah nih, bisa menumpuk sampai ke tengah, itu bisa ada kemungkinan? Itu bisa banget ada kemungkinan. Biasanya ini terjadi ketika kalau kita kan lagi ngadepin suatu masalah. Kalau yang menengah ini karakteristiknya biasanya adalah permasalahannya ini sifatnya jangka panjang. Gitu. Dan dia harus menghadapi itu dalam periode waktu yang cukup panjang. Contohnya maksud periode cukup panjang tuh misalnya yang bisa kita kategorikan sebagai stres menengah itu adalah misalnya stres kerja. Contohnya gini, lo dapat suatu project, gitu misalnya suatu project, kemudian project itu kan akan selesai dalam waktu taruhlah dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan nih. Selama 3 bulan 6 bulan itu tekanannya terus ada, tidak berhenti. Nah, periode tekanan yang terus-menerus konstan itu muncul itu tuh yang menyebabkan jadi ada stresnya menengah. Karena itu lama dia itu yang menyebabkan jadi stresnya setingkat lebih tinggi dibandingkan stresnya sebelumnya yang ringan. Kalau yang ringan tadi tuh kayak misalnya di kantor kerjaan hari ini capek gitu pulang ke rumah stres itu baru masuk ringan. Tapi kalau yang terus-menerus masuknya menengah. Karena biasanya dia dihadapkan pada suatu istilahnya tuntutannya jangka panjang gitu. Contoh lagi yang paling sering terjadi misalnya nih buat teman-teman semua yang di sana yang di luar sana tuh biasanya adalah skripsi, tesis, tugas akhir itu tuh sebenarnya siapa nih yang sekarang sedang ngerasa stres kayak gitu, dan itu sebenarnya wajar karena mereka dalam situasi di mana skripsi, tesis, disertasi atau tugas akhir kayak gitu itu kan sifatnya jangka panjang ya. Artinya itu tuh pasti akan selesai, tapi dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 1 tahun. Selama satu periode itu kan periode dia tekan terus gitu. Artinya memang dalam kondisi yang memang penuh tekanan, jadi wajar sebenarnya dia ngalamin stres. Oke, jadi gue kadang-kadang bingung nih Gus, gue itu termasuk stres atau enggak gitu. Kalau tadi kan stres jangka menengah, contohnya di kantor 3 bulan ada proyek harus kelar nih gitu. Nah kalau gue misalnya gue pengen ganti handphone nih gitu, teman-teman handphonenya apa gitu, terus gue pengennya ini itu milenial zaman sekarang kadang-kadang ada yang gitu juga gitu. Dan misalnya 3 bulan lagi gue kekejar nggak ya dengan gue usaha ini gitu. Itu termasuk stres atau cuman hanya tekanan biasa yang bukan kategori stres? Setiap tekanan itu pasti menyebabkan stres. Oh gitu. Tekanan itu. Makanya stres itu kan tadi gue bilang bukan sesuatu yang aneh, artinya bukan sesuatu yang nggak mungkin nggak terjadi. Ibaratnya kalau di level gangguan penyakit itu stres itu bisa dibilang kayak flu lah para manusia itu. Siapa sih dunia ini manusia nggak pernah flu bersin dalam hidupnya kayak gitu. Pasti iya, karena istilahnya dalam sistem metabolisme tubuh itu dalam reaksinya tubuh terhadap situasi perubahan lingkungan, situasi perubahan cuaca, suhu dan sebagainya, dia bereaksi sehingga dia menyebabkan orang itu jadinya flu, jadi batuk kayak gitu, ada peradangan, inflamasi dan sebagainya. Oh itu ngaruh juga ya ke situ ya? Nah itu tuh sebagai contoh misalnya. Nah soalnya gini, gue sempat tahu dan bakal mungkin dengar atau bahkan merasakan kayak tiba-tiba sakit gitu, kayak demam segala macam, kecapean, dan ada orang ngomong kan, oh stres tuh gitu, kebanyakan kerja atau apa. Itu sebenarnya efek dari stres sendiri mempengaruhi imun dan lain-lain gitu, atau memang karena sebenarnya karena capeknya aja, karena dia kerja terus, jadi bukan karena stres. Jadi sebenarnya yang kayak gitu gimana sih? Itu tuh dua bagian yang nggak bisa terpisahkan sih. Oh, oke. Artinya kayak gini, stres itu mempengaruhi sistem imun ya, dan sistem imun itu juga mempengaruhi kita stres. Ada juga orang yang stresnya karena dia tuh fokus sakit terus kayak gitu, itu juga bikin stres, jadi tekanan kayak gitu. Tapi intinya sebenarnya reaksi-reaksi psikologis itu pasti akan ngefek nih ke tubuh pasti, karena itu dari pikiran langsung ke betul. Makanya sebenarnya kayak tadi kan ada pertanyaan apa ya, sebenarnya gue tahu kalau gue itu stres apa enggak sih kayak gitu misalnya. Kan kadang orang ngerasa kayak gue tuh kenapa ya, misalnya gue lagi sakit, gue kenapa ya sakit gitu, gue kayaknya misalnya itu gue kayaknya gini. Nah itu juga bisa jadi tanda-tanda stres, artinya kadang pikiran kita tuh bisa bohong. Kalau kita tuh gak stres, gue gak stres kok, gue kayaknya baik-baik aja kok gini, tapi kadang-kadang gitu misalnya ya, banyak orang juga nih klien-klien gue yang dia bilang gue gak stres kok, sebenarnya gue ada masalah tapi gak gue pikirin kok kayak gitu istilahnya. Tapi sebenarnya di dalam diri dia memikirkan hal itu, manifestasinya apa? Jatuhnya ke tubuh, reaksi fisik.
Jadinya yang kayak lemas, tiba-tiba gampang sakit, dikit-dikit jadi gimana kayak gitu. Cepet flu juga beres-beres. Di luar dari mungkin dia punya penyakit atau kondisi tertentu ya kayak gitu. Berarti, ya mudah-mudahan nih video ini muncul di YouTube atau di Spotify ketika udah nggak ada COVID ya gitu. Amin ya. Nah berarti kalau misalnya stres itu bisa menjadi sakit, berarti bahagia itu bisa menjadi tidak sakit gitu. Gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Karena ada yang juga yang gue dengar, yaitu bahagia itu meningkatkan sistem imun, otomatis juga kalau bahagia kan tidak stres juga. Apakah kayak gitu? Apa gimana? Premisnya jangan langsung bahagia pasti sehat ya gitu. Sehat, sakit itu kan ibaratnya apa ya? Jadi gimana? Itu kan maksudnya pandangan awam nih. Iya. Dari bagus sendiri. Tapi benar sih Mike kalau tadi bilang bahagia itu meningkatkan sistem imun itu benar banget gitu. Poinnya itu benar. Poinnya itu benar. Artinya ibaratnya kalau udah bahagia, kalau lo udah bisa memaintain atau mengolah si stres lo itu, ibaratnya tubuh lo tuh jadi bisa berfokus kepada berfokus kepada menanggulangi gangguan-gangguan yang bentuknya benar-benar sifatnya fisik gitu. Jadi tubuh tuh nggak capek, nggak membagi dirinya dia gitu untuk mengatasi stres lo dan memperkuat sistem imun lo. Dia benar-benar bisa fokus memperkuat sistem imun lo, sehingga ini mah terminologi psikologi ya, nanti beda dengan terminologi fisik kayak gitu. Sehingga itu menyebabkan jadinya lo jadi nggak gampang sakit kayak gitu, lo jadi nggak gampang capek. Dan kadang-kadang misalnya nih ketika lo kerjain sesuatu, misalnya kayak bikin video ini aja, lo seneng nih bikin konten ya gitu, lo seneng bikin konten, lo seneng jalan-jalan kayak gitu, dan jalan-jalan sambil bikin konten gitu. Dan ketika lo misalnya udah kerja capek kayak gitu kan, tapi lo ngelakuin ini kan juga bergerak, beraktivitas yang harus notabene secara logikanya lo sakit dong, lo capek dong kayak gitu. Tapi lo seneng dan lo nggak apa-apa. Bener itu video. Bener. Jadi kadang gue sempet bikin video di daerah Bandung Selatan gitu. Itu beneran panas banget, capek, bawa kamera tuh kan berat banget kayak fitness, terus udah gitu bawa tripod juga gitu. Terus kalau bikin video itu kan kadang dipegang harus standing gitu ya, panning gitu, berat banget dan capek banget ketika pulang ke rumah, beneran badan lemes gitu. Capek udah mandi segala macam, makan istirahat tidur, besok pagi tapi seger aja gitu. Karena mungkin gue seneng gitu ya. Iya, karena itulah itu jadinya tidak menjadi suatu stres, itu tidak menjadi beban, tidak menjadi tekanan, tapi itu menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan. Perbedaannya kayak gitu jadi. Oh gitu. Jadi salah satu untuk menghindari COVID, nggak menghindari tapi poin plusnya adalah kita harus bahagia, meninggalkan sistem imun gitu. Jadi ya seenggaknya kita punya daya tahan tubuh yang lebih sedikit gitu dibandingkan orang yang stres gitu. Makanya maintain itu penting banget ya. Maintain itu penting banget. Gitu. Di situasi pandemi sekarang juga penting banget. Yang jadi concern pemerintah, concern kami juga nih di profesional kesehatan mental itu adalah kondisi COVID ini menyebabkan istilahnya mempengaruhinya itu adalah daya tahan tubuhnya seseorang gitu. Ibaratnya ketika sekarang COVID atau kondisi pandemi ini kan nggak menentu nih. Kayak gue besok bisa makan gak ya kayak gitu, ini sampai kapan sih beresnya kayak gitu, vaksin ini udah dateng bakal bikin gini gak sih kayak gitu. Segala sesuatu yang tidak pasti itu tuh membuat kita berpikir banyak kan, kayak terus mulai cemas, panik, takut nanti kayak gimana, memikir masa depan dan sebagainya. Hal-hal itulah yang akhirnya tubuh kita tuh istilahnya dibandingkan kita memperkuat sistem imun gitu tubuhnya, kita jadi malah dipenuhi oleh worry, ketakutan, kayak kecemasan. Itu juga jadi stresor tersendiri, itu tekanan-tekanan akibat ketidakpastian di masa depan membuat kita jadinya gak nyaman dan kita jadinya stres juga. Nah, ngaruh lagi ke sistem imun kayak gitu. Jadi memang penting banget nih, terutama sebenarnya nggak mesti di masa pandemi, tapi ini jadi penting banget atau jadi tekanan banget di masa pandemi ini karena situasinya ibaratnya memang situasinya memang akan memunculkan stres itu udah pasti. Itu berarti harus dicatat ya benar-benar ya, karena tadi yang gue tangkap sih sebenarnya kayak mulai dari kecemasan, banyak berpikir segala macam. Kalau itu salah satu penyebab stres, ya berarti itu yang harus kita hindari juga dong, benar kan? Betul. Dan ini ya buat teman-teman di luar sana yang nonton ini juga pastinya menghadapi kecemasan itu, karena 2020 kecemasannya hampir sama ya Gus ya. Ketidakpastian itu salah satu poin terbesar di 2020 kayaknya Gus ya. Kapan ini akan berakhir, kapan saya bekerja lagi, kapan
hidup berubah gitu karena situasi yang ini. Nah, berarti dari poin penting yang bagus tadi utarakan itu berarti kita pertama harus maintain dan juga menghindari segala kecemasan itu gitu. Mungkin ada salah satunya juga hobi tetap dijalanin ya Gus ya. Ketika kita menghadapi berbagai kecemasan, tekanan segala macam, hobi tetap jalan gitu, terus membuat kebahagiaan kecil kali ya. Betul. Biar ngaruh ke sistem imun. Nah, sebenarnya kita nggak akan bahas COVID-nya, tapi lebih ke pengelolaan stresnya gitu. Tadi udah di tahap menengah nih. Nah, sekarang kalau untuk tahap yang satu lagi disebut apa? Yang berat, stres Berat, bukan tinggi ya, berat. Oke. Gimana tuh? Bedanya apa? Bisa dibilang kayak gini sih, kalau tadi stres ringan itu kan biasanya terjadi akibat ada tekanan-tekanan atau kejadian-kejadian dalam hidup sehari-hari yang kecil-kecil. Stres menengah itu terjadi diakibatkan disebabkan oleh ada misalnya tuntutan jangka panjang kayak gitu istilahnya. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya dari dua ini dulu deh ya. Kan kalau stres ringan itu artinya kita ketemu sekarang, mindsetnya udah beres, udah kayak gitu istilahnya. Tapi tetap ada istilahnya di ketika mindset kita marah, kita kesal, itu numpuk. Jelas-jelas saya ini emang harus dibuang secara reguler. Itulah kenapa gue bilang kalau stres itu tuh kayak kita harus jalani hobi setiap minggu terus ada waktu istirahat, waktu tidur cukup kayak gitu. Nah, stres menengah itu bedanya adalah kalau stres menengah itu kalau kita ngejalanin hobinya gitu misalnya, kalau lagi tesis atau lagi skripsi, lagi yang capek jangka panjang, selama ngerjain itu kita ngejalanin hobi kan, tapi masalahnya nggak selesai. Si tesisnya nggak selesai karena kita baca buku komik, si stresnya nggak selesai karena kita main musik, enggak. Si tesisnya nggak akan selesai karena kita main musik, enggak. Tapi minimal itu mengeluarkan emosinya. Nah, tapi karena itu berjalan panjang terus, jadinya hanya ngeluarin emosi aja nggak cukup. Biasanya yang paling penting sebenarnya adalah di situ kita pakai coping atau teknik mengatasinya adalah solution fokus. Artinya sebenarnya stres itu akan hilang dengan sendirinya kalau tesisnya juga beres. Iya betul. Stres itu kayaknya jadi kuncinya kerjain. Kayak gitu. Oke. Itu kalau yang menengah. Jadi bedanya antara yang menengah tuh kayak gitu. Menengah tuh pasti akan beres, tapi memang butuh waktu. Artinya ketika apa yang menjadi stresor kita atau masalah kita itu selesai, itu pasti akan hilang juga. Nah, kalau berat, karakteristiknya itu adalah biasanya ada suatu kejadian, suatu kondisi atau situasi yang sifatnya mendadak, sangat besar, kemudian itu sangat membuat kita sangat terpukul dan tekanannya menjadi sangat besar. Dan mungkin juga salah satunya di luar ekspektasi ya? Di luar ekspektasi, pastinya kayak kagetan gitu lah. Contohnya tuh sakit, gak ada orang gitu yang expect kalau dia sakit, atau kita kehilangan seseorang yang kita sayangi kayak gitu. Atau biasanya ketika kita menghadapi suatu transisi dalam kehidupan kita, kalau di dalam bahasanya psikologi itu developmental transition, artinya transisi masa kehidupan. Contohnya transisi masa kehidupan tuh kayak ketika misalnya kamu dulu dari waktu SMA masuk kuliah, tiba-tiba dapat tanggung jawab baru, tuntutan tugas baru kayak gitu, yang dulu kuliah kamu belajarnya diajarin, sekarang tiba-tiba kamu disuruh gini sendiri. Ada proses transisi masa adaptasi lah, perubahan situasi. Nah, itu yang biasanya menyebabkan kita jadinya stresnya jadi lebih berat dibandingkan yang lain kayak gitu. Itu jadi bedanya tuh di istilahnya dari fase waktunya juga, kejadiannya kayak gitu, situasinya, dan kemudian efeknya biasanya. Oke, berarti kalau misalnya dapat yang berat, kira-kira yang efektif harus gimana sih? Dalam waktu terdekat gitu ya, misalnya tiba-tiba hari ini dapat kejadian hal yang besar di luar ekspektasi dan mungkin juga ambil contoh lah kehilangan gitu ya. Apa sih yang bisa relief atau misalnya ya dalam waktu dekat ketika itu tuh harus gimana sih? Nah, ini juga yang uniknya nih, stres berat atau stres berat ini tuh kejadiannya mendadak, tapi semuanya juga nggak bisa mendadak gitu. Hilangnya juga nggak bisa mendadak. Oh, memang butuh waktu ya? Butuh waktu pasti, apalagi terutama yang berat ini. Karena kalau yang berat ini tuh tidak serta-merta mainannya itu kita harus sudah sampai merubah mindset. Artinya kita harus merubah mindset, mungkin pola hidup juga akhirnya harus ada yang kita perbaiki atau kita. Oke, jadi untuk yang panjang ini memang butuh waktu panjang juga ya? Butuh waktu sih untuk istilahnya apa ya, beda misalnya kalau stres ringan kan udah nih semingguan kita tuh kayak jalan, setiap hari saya di jalan macet terus, hari minggunya kita istirahat, kita jalan-jalan gitu, refreshing, ketahuan dulu, trekking gitu misalnya.
besoknya sering kita udah fresh, udah ngerjain. Nah itu karena emang kecil dianya, jadi ibaratnya kecil-kecil disapu juga gitu istilahnya. Yang berat nggak bisa kayak gitu ya? Yang berat nggak bisa kayak gitu. Kayak misalnya ya lo lagi grieving, lagi berduka gitu istilahnya. Gak mungkin lo tiba-tiba ngabur gitu kan, kaburan juga nggak bisa. Jadi memang proses stres ketika ada berat itu memang kita yang paling penting sebenarnya jangan serta-merta kita berpikir langsung saya pengen ngelakuin sesuatu dimana ini hilang, enggak. Paling penting sebenarnya yang paling pertama adalah kita pahami apa sih sebenarnya yang penting yang terjadi membuat kita stres. Lebih ke mencoba menenangkan diri dulu, berpikir jernih gitu ya. Betul. Lebih ke nyari sih di dalam diri kita sebenarnya ini saya tuh stresnya kenapa ya, atau kenapa saya merasa tertekan sangat berat untuk sekarang ini. Apa yang penting bagi saya kayak gitu. Ibaratnya stres. Jadi stres ini tuh juga stres berat ini, atau kita juga sering bilang stressful event gitu. Jadi ada suatu event kejadian yang benar-benar membuat kita stres, membuat kita tertekan. Biasanya yang paling bagus, kenapa saya bilang tadi ini jangka panjang, karena pasti efeknya setelah itu akan merubah diri kita menjadi lebih baik ketika kita berhasil menanganinya. Itu sih, jadi memang butuh proses sih kalau kita sedang ngalamin yang berat itu. Jadi kalau yang berat juga mungkin mindset pun harus perlu dirubah juga. Betul. Makanya tadi gue bilang kan butuh merubah mindset, butuh kita menerima kondisi. Kadang-kadang kalau misalnya memang gak bisa kita apa-apain, atau misalnya kita mengganti cara pikir yang nggak bawa itu tekanan jadi sesuatu yang lain, membuat makna baru. Nah, efeknya adalah bukan hanya kita sekedar hilang stresnya, atau bukan hanya sekedar kita jadi dalam tanda kutip lebih bahagia, tapi jadi kita lebih kuat itu dalam artian kita membentuk sistem imunitas dalam menghadapi stres. Kan sering tuh ada pepatah kayak, gue dulu udah pernah dikawal candra di muka gitu istilahnya, yang kayak gini masalah kecil kayak gitu. Nah itu sebenarnya sih manusia itu sudah membentuk sistem imunitas akibat kondisi stres berat yang berhasil dilalui gitu. Berarti dengan kata lain, kebanyakan orang yang setelah melewati sesi stres berat ini pasti berubah dia ya, nggak mungkin kayak yang dulu lagi, karena mungkin dia lebih kuat sekarang, lebih segala macam gitu ya. Pasti begitu ya. Jadinya dia ini, makanya ada orang bilang kan ketika sudah di tahap masanya ya, kalau ini masa stres disuruh berpikir bahwa nanti lo kedepannya akan lebih baik kok, ayolah kayak gitu kan, pasti kayak gitu ketika yang stres. Tapi once ketika dia sudah bisa lewat, dia sudah bisa memaknai gitu si stres itu. Ada beberapa orang kan kita sering dengar bahwa gue bersyukur nih gue dihadapin pada masalah ini. Kalau enggak pasti gue nggak tahu gimana cara hadapinya. Kalau enggak kayak gini kan, si stres itu akan membuat kita jadi semakin lebih kuat. Yang berhasil kita hadapi ya, itu membuat kita semakin lebih kuat, membuat kita semakin lebih yakin atau lebih percaya bahwa kita mampu menghadapi tantangan-tantangan lagi ke depannya. Gitu biasanya. Oke, berarti setelah ini kita akan bahas lebih ke studi kasus ya Gus ya? Boleh. Studi kasus ketika siapa? kita bukan bikin kasus, tapi ada contoh kasus yang kita akan bahas mungkin setelah ini ya. Oke, Gus, sekarang kita bakal bahas studi kasus ya. Kasusnya bukan kasus dari saya atau Bagus, tapi kita ada contoh kasus lagi. Kayak misalnya contoh kasusnya mulai dari yang ringan dulu nih, dari masa pandemi itu kebanyakan orang stresnya macam-macam, banyak banget gitu. Mulai dari karena kita ketika pandemi itu yang kepukul karena ekonomi segala macam, terus anggaplah kita kepukul ekonomi, ibaratnya pemasukan pas-pasan banget atau mungkin bahkan kurang, kan kita kadang stres tuh. Gimana sih ngadepinnya gitu? Apakah cuman kadang ada stres yang dia sadar dia stres, ada yang stres yang ketika orang lagi stres tuh malah gimana? Jadi belum kepikiran tuh solusinya, malah kayak gitu mengkerut lah gitu ya. Jadi belum kepikiran solusi tapi malah mengkerut terus gitu. Nah itu gimana sih? Itu kan berarti ibaratnya kalau ini gue bisa bilang itu menengah ya, karena pandemi itu situasinya kayak gitu. Nah tapi itu terjadi kayak gitu. Contohnya aja yang tadi lo bilang, orang tuh nggak sadar dia stres kayak gitu kan, kayak tadi kenapa sih dia nggak sadar stres kalau situasi pandemi kita nggak kemana-mana.
kita seneng nih, kayak ada beberapa orang apa sih yang bilang aku gue seneng kok di rumah, nggak seneng kok kemana-mana kayak gitu. Sehari seneng, 2 hari seneng, 1 minggu gue seneng, 6 bulan udah. Terus disitulah orang boleh ngerasa kayak gue tuh kok bisa ini ya, kok bisa tiba-tiba uring-uringan gitu lah namanya, tiba-tiba uring-uringan, kayak kesel cepet marah kayak gitu istilahnya. Dan istilahnya kayak udah mulai lemas, tidur jadinya terganggu kayak gitu. Terus kita berpikir pasti kan, gue emang stres ya gitu, kan gue nggak ngapa-ngapain, gue di rumah aja kayak gitu istilahnya. Harusnya kan orang-orang stres itu orang yang ngapa-ngapain gitu, orang kerja, tapi gue tidur, gue santai, kenapa gue stres ya? Coba itu lah yang tadi, lo tidur tuh enak, 1 hari lo nggak kemana-mana, enak sehari, 2 hari, seminggu enak, sebulan, 6 bulan nggak kemana-mana, Terasa juga, terasa juga gitu. Di situ artinya orang yang paling penting, paling pertama adalah lo harus sadari bahwa lo tuh stres, kayak gitu. Poin pertama adalah sadari. Sadari bahwa lo tuh stres, bahwa situasi ini memang membuat lo tuh stres, kayak gitu. Karena dampaknya ketika seseorang nggak sadar kalau dia stres, biasanya mereka akan membuat stres dirinya sendiri, artinya malah makin nge-push dirinya sendiri. Sebagai contoh, ya itu tadi 6 bulan nggak kemana-mana aja itu kan membuat kita stres, membuat kita tertekan. Terus lo tambahin dengan, oke, berarti 6 bulan ini gue harus punya produktif, gue harus bisa mencapai sesuatu, gue harus ini, harus ini. Jatuhnya itu akan memberikan tekanan lagi, karena ngerasa bahwa hidup gue itu nggak stres. Jadi kayaknya gue kurang stres, jadi gue stresin diri gue kayak gitu dengan punya target, punya apa kayak gini. Lo memaintain 6 bulan gak kemana-mana aja itu udah cukup berat kayak gitu. Apalagi lo harus tambahin lagi gitu lo dengan stres dengan tuntutan kayak gini. Jadi di situ Pak yang pertama sadari dulu bahwa oke, gue stres. Sadari ya. Jadi gue gak kemana-mana tuh gue stres. Gue tiduran doang itu gue stres kayak gitu. Oke. Ya buat yang nonton nih, coba udah nonton video ini, coba renungi. Kira-kira kalian lagi stres atau enggak nih? Karena ya kadang-kadang kita tidak menyadari itu ya guys ya. Kayak ya udah kita kan nggak banyak kerjaan nggak apa kan. Mereka kadang-kadang mikirnya kalau stres itu banyak kerjaan, stres itu mungkin nggak punya uang segala macam. Kadang-kadang orang-orang yang punya uang juga kalau di rumah terus juga bete juga kan ya. Oh gitu. Oke. Itu stres yang mungkin banyak dialami. Cuman ada yang unik nih. Kadang-kadang di Indonesia nih ada kasus di mana kita bagi dua nih. Umuran yang remaja mungkin sekitar 20, anggaplah 22 ke bawah ya. Ketika putus cinta, asik. Kan kalau 22 ke atas kadang-kadang penanganannya juga beda ya. Nah kadang-kadang gue suka pernah lihat ada di video gitu atau lagi di kalau nge-scroll Instagram dulu Facebook ya gitu suka ada yang umur di bawah 22 ke bawah itu ketika diputusin pacar terus stresnya nggak karuan, nggak mau makan segala macam. Is that real gitu apakah benar ada yang kayak gitu atau memang orangnya lebay gitu ya? Mohon maaf karena ini kita dari kacamata netral ya. Dari orang awam gimana tanggapan? Oke. Nah, kita bisa lihat dari pathway perkembangannya atau dari tingkatan level perkembangannya. Umur 22 tahun kalau misalnya putus atau gimana ada beberapa yang jadinya biasa aja gitu ya kayak ini. Dibandingkan dengan yang remaja kayak gitu istilahnya yang putus pacar aja tuh kayak besar banget gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pathway perkembangannya dia ya pada dasarnya dia kan belum pernah ngalamin hal itu. Oke. Dalam tanda kutip dia belum mengalami gitu sih kondisi pengalamannya yang dia tahu adalah dia punya pacar, dia senang, kemudian sesuatu yang menyenangkan itu hilang atau sesuatu yang menyenangkan itu nggak ada lagi kayak gitu. Perubahan itu pasti akan menyebabkan stres kayak gitu. Jadi kalau gue bilang bahwa orang itu lebay, ya enggak juga. Stres itu ya nyata. Artinya dibilang stres, ya stres kayak gitu. Dibilang mereka tertekan, ya pasti tertekan. Ibaratnya karena mereka belum pernah tuh ngalamin putus cinta sekayak gitu. Tapi kayaknya di atas umur 22 atau bahkan mungkin 27, 30 pun masih ada. Pasti masih ada, yaitu tadi bergantung ke bagaimana tingkatan besarnya karena kan subjektif sekali ya seseorang itu memandang bahwa itu tuh stres atau enggak. Sebagai contoh, bagi kita nih yang orang yang kerja tiap hari berangkat dari
rumah terus ke kantor. Macet itu bagi kita akan menyebabkan stres ringan. Kenapa? Karena kita menghabiskan waktu di macet itu mungkin hanya sekitar 3 jam, sejam, kayak gitu. 3 jam kelamaan di jalan, gila. Dari mana tuh? Rumahnya di Bandung, dari Jakarta gitu. Jakarta bisa jadi itu dari Jakarta bisa jadi dari Bogor, Bekasi, tapi sekarang lebih lancar karena kayak yang lain. Dulu bisa loh. Dulu bisa. Nah, kayak gitulah. Jadi ibaratnya orang yang cuma ngabisin 3 jam, 2 jam di jalan, ya setelah itu ini bagi dia itu stres ringan. Artinya itu hanya sebagian jadi menambah. Jadi misalnya stresnya dia segini, kecil-kecilnya itu adalah si macetnya itu. Tapi kita bayangkan seseorang yang kerja di jalan kayak bapak-bapak ibu-ibu yang ojol, yang tiap hari kerja di jalan yang 12 jam bahkan sampai 18 jam itu jauh menghadapi macet. Macetnya sama. Tapi macetnya macetnya itu menyebabkan kita stres ringan, di dia itu jadi menyebabkan stres berat karena dihadapi terus tiap hari, dia ketemu tiap ini, yang di kita dapatnya cuma segini terus dapatnya cuma 3, yang dia segini tapi dapatnya 12 kayak gitu. Itu juga kan jadi stres besar. Sifat atau stresor itu jadinya subjektif. Itulah kenapa jadinya ada di udah sampai usia 30, 22 masalahnya tetap sama, putus cinta. Tapi di 1 dan 5 itu efeknya beda. Itu tadi siapa tahu bagi dia itu sesuatu yang penting, atau kalau saya sangat berharga lah, sangat berharga, atau kalau gue itu bilangnya adalah itu fundamental kebutuhannya dia gitu. Artinya needs fundamental needs-nya dia itu needs dasarnya dia itu yang membentuk diri dia. Kalau ketika itu needs-nya atau kebutuhannya dia nggak terpenuhi atau hilang, pasti itu jadi stres berat kayak gitu. Oke, nah ini ada contoh yang ekstrimnya, masih tentang putus cinta nih. Kadang orang yang putus cinta ada yang mungkin sampai gelap mata, ada yang mau sampai pengen menyayat tangan, bahkan ada yang pengen bunuh diri, dan ada lagi yang lebih ekstrim lagi, kadang bisa menjadi gila gitu Bos. Itu yang aku pernah dengar ya, cuman itu dari kacamata awam aja, dari info-info yang tersebar di mana-mana. Menurut bagus nih sebagai psikolog, kira-kira pandangannya apa sih yang kayak gitu tuh? Ya selama gue praktek tuh gue nemuin sih hal-hal yang kayak gitu. Kadang sesuatu yang sifatnya ekstrim gitu, kayak kok efeknya apa sih sebenarnya kejadiannya segini dampaknya sangat ekstrim gitu. Yang gue selalu pakai pendekatannya adalah pertama kita lihat dulu fundamental needs-nya dia atau kebutuhan dasarnya dia. Jadi sebenarnya dia sebagai manusia itu hidup itu punya kebutuhan dasar apa sih? Yang paling penting atau kebutuhan yang paling penting hidup dia itu apa sih? Setiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Yang berbeda-beda artinya kebutuhan tuh pasti ada. Satu orang pasti butuh untuk disayangi misalnya, atau satu orang pasti butuh untuk rasa aman dan sebagainya. Tapi si tingkatan atau bagi satu orang si kebutuhan rasa disayang itu jauh lebih nomor 1 dibandingkan kebutuhan untuk keamanan. Mungkin contohnya kayak gini nggak? Kayak misalnya ada yang kebutuhan fundamentalnya itu finansial, ada yang fundamentalnya itu adalah kasih sayang atau pasangan atau segala macam. Oh gitu ya? Jadi dengan beda-beda kayak gitu tuh juga pasti akan beda-beda dampaknya kayak gitu. Nah, ketika seseorang itu juga misalnya jadinya dia melukai diri atau kayak gimana, melukai diri, kemudian sampai ada beberapa tindakan itu kan sebenarnya upaya dia untuk tetap bertahan hidup, dalam artian saya tuh pengen tetap baik gimana ya, cuman yang dia pelajari adalah suatu bentuk coping atau suatu bentuk penyelesaian masalah yang kurang efektif. Sebenarnya kayak self harm itu kan sebenarnya dia jatuhnya ke emotional fokus ya, ini berfokus kepada saya lagi ngerasa marah, ngerasa kesel, nggak bisa saya ungkapin, saya lagi frustasi, saya lagi stres, nggak bisa saya ungkapin, nggak bisa saya ceritain, ngalirinnya gue ngeluarinnya kemana nih? Ada yang ngeluarinnya ke dalam dirinya, yaitu dengan cara self harm kayak gitu, dan dia mendapatkan kelegaan kayak gitu misalnya. Nah itu juga adalah suatu bentuk coping tapi nggak efektif. Tidak efektif. Karena tidak efektif. Nggak efektifnya karena istilahnya kalau ibaratnya mah kan lebih banyak mudaratnya dibandingkan lukanya gitu segala macam. Dia lega tapi luka ada, dan belum lagi kalau misalnya infeksi kayak gitu. Lebih bahaya lagi. Tapi kan lebih bahaya lagi gitu. Jadi itu yang diakibatkan karena dia tidak mampu mengekspresikan perasaannya, emosinya, stresnya, dia tidak mampu dikeluarkan dengan cara lebih positif atau lebih baik. Itu juga jadi bahaya sih. Nah kalau yang sampai ke gila gitu gimana sih? Nah, ada banyak faktor bisa begitu ya, maksudnya orang yang dulunya normal biasa aja bisa ada kasus kayak mungkin
di rumah sakit gila itu mungkin ada yang nggak dari kecilnya biasa aja, mungkin ada juga gitu ya. Itu sih ada banyak faktor lain kalau kayak gitu. Kalau kita bicara gangguannya, kalau mungkin bahasanya gue gak enak ya dengerin gila gitu. Oh sorry. Sorry ya, tapi maksudnya kalau gue mungkin kalau dalam terminologi psikologi medis atau psikologisnya itu kita bilangnya gangguannya mengarah kepada gangguan psikotik. Oh okay. Itu ya gangguan jiwa gitu. Iya, lebih kasar kayak itu bahasanya. Gangguan jiwa mungkin ya ODGJ kan ada istilah gangguan jiwa kayak gitu. Jadi kalau gangguan jiwa masih ini, tapi gangguan psikotik itu biasanya yang levelnya lebih paling tinggi lah, istilahnya yang agak sulit disembuhkan. Faktor seseorang bisa berubah dari stres biasa kemudian si stres itu menjadikan dia punya gangguan psikotik itu berbeda-beda, ada banyak faktornya. Kita harus lihat juga di faktor genetik. Jadi apakah dia udah ada bawaan nih dari keluarga-keluarga dia sebelumnya, orang tuanya, kakeknya, neneknya, pamannya dan sebagainya, apakah memang ada suatu mungkin dia bawa bawaan genetik tertentu. Itu juga dilihat dari pola sebelum-sebelumnya ya, dari masih kecil ya. Jadi ibaratnya bagaimana perkembangan pribadiannya lah, apakah dia pribadinya berkembang dengan sehat, kutip sehat itu artinya kebutuhan-kebutuhan cukup terpenuhi, tidak mendapatkan suatu kejadian atau tidak, nggak ada pengalaman buruk masa lalu yang menyebabkan dia menjadinya tertrigger akan hal itu juga kita perhatikan. Artinya untuk kasus-kasus yang levelnya dari normal ke abnormalnya dan kemudian abnormalnya langsung ke psikotik, itu tuh banyak faktor harus kita telusuri. Jadi bukan premisnya bukan kayak kalau lo putus cinta lo bisa dalam tanda kutip gila gitu, atau semua orang yang putus cinta pasti akan jadi gila. Nah itu tuh ada banyak faktornya, itu yang perlu kita telusuri atau kita pahami gitu. Oke, karena memang yang gue tahu sih ada di sekitar lingkungan gue, bukan keluarga, bukan teman, tapi secara geografis maksudnya rumahnya dekat lah gitu ya. Gue nggak tahu pasti dulunya gimana, cuma dengar cerita katanya orangnya stres, yang mungkin stres arahnya ke gangguan jiwa gitu ya, karena putus cinta dulunya katanya gitu. Ya itu gue belum tahu secara ini setelah lo kasih tahu. Jadi sebenarnya ada aja kayak gitu, tapi tidak semua orang karena banyak analisisnya ya. Iya. Mulai dari analisis dulu kecilnya gimana, terus perkembangannya gimana sampai ketika dewasa gitu. Ibaratnya kalau kita ada generasi, maksudnya kita lihat silsilah riwayat ini ada nggak sih? Makanya kalau misalnya ke rumah sakit, kalau yang psikiater itu kan pasti ditanya ada nggak anggota keluarganya juga mengalami hal ini kayak gitu, atau yang anggota ini itu termasuk untuk kita lihat sebenarnya dalam tanda kutip secara genetik punya bibit nggak untuk memunculkan gejala-gejala atau gangguan tertentu gitu. Oh gitu, oke. Ada satu lagi kasus nih gitu. Jadi kasusnya itu katanya, jadi orang ini sempat stres berat gitu sampai commit to suicide gitu kan, mau bunuh diri, tapi endingnya sih nggak jadi. Cuman yang mau gua tanya itu adalah dulu katanya dia tuh ada suatu yang trauma gitu dari masa kecilnya dan ke bawah-bawah sampai sampai dewasa, dan kejadian dia pengen bunuh diri itu ya udah ke arah dewasa gitu. Nah sebenarnya itu kategorinya apa sih, Gus? Apakah kategori stres? Kan aku nggak tahu ya, makanya gue tanya nih, apakah itu termasuk stres juga yang mungkin terulang terus gitu, menghasilkan dengan oke deh gue pengen gitu, atau juga memang ada faktor genetik dan apa gitu. Oke. Aside from dari trauma nih ya gitu. Gini, stres 1 bulan, stres 2 bulan itu masih stres. Stres 6 bulan itu stres akut. Gitu. Di atas itu dan 6 bulan udah akut. Berarti kalau misalnya 6 bulan itu udah termasuk akut. Nah, ketika udah episode panjang itu baru disebut depresi ya? Iya, jadi biasanya kan kalau kita ngeliat depresi itu masalah atau proses episode kesedihan atau proses moodnya turun itu kan harus ada periode waktu tertentu. Nah, lo bayangin deh, orang trauma itu kan dari kecil. Ketika trauma itu muncul atau ketika kejadian itu pasti stres, dia tertekan. Terus lo bayangin dia hidup dengan bayang-bayang si stresnya itu muncul terus dalam mimpi kayak gitu misalnya, atau jadi kepikiran kayak gini.
dalam periode tertentu, misalnya dalam periode tertentu si trauma atau si kejadian itu pasti akan lama-lama kita kayak udah ngerasa biasa, tapi sebenarnya kita nggak terbiasa juga dengan hal itu. Kayak kependam gitu di dalam, kependam di dalam. Nah, setelah kependam di dalam itu, kita jadi sensitif terhadap hal-hal yang dalam tanda kutip mengingatkan kita, baik itu secara memori maupun memori di otak, diingatan atau memori emosi kayak gitu. Nah, di situ kan jadinya makanya kita menghadapi sesuatu yang mirip serupa, itu kita jadi stres. Kita udah kebawa tuh si stresnya udah terus muncul. Dan taruhlah itu nggak selesai. Taruhlah itu berdampak ngaruh ke kehidupan lo, jadi misalnya ke relasi lo sama orang atau ke cara pandang lo sama seseorang atau sesuatu. Misalnya cara pandang lo sama orang tua, cara pandang lo sama kakak, sama om, sama mama kayak gitu. Semacam merubah mindset gitu ya. Dan lo harus ketemu sama dia tiap hari, atau lo harus ketemu sama dia seumur hidupnya, atau lo harus punya ikatan sama si orang atau sama sesuatu itu seumur hidup lo. Kan nggak selesai ya, panjang kayak itu. Jadi yang itu tadi gue bilang setahun ya mungkin masih nggak apa-apa, 2 tahun nggak beres-beres, udah stres banget. Jangan 2 tahun ya, 6 bulan aja itu udah beres, udah sih udah ini banget. Nah, sampai dia pada satu titik di mana seseorang itu bisa memilih atau misalnya berpikir untuk dia mau suicide itu juga orang tuh suka bilang orang suicide itu orang yang nggak punya pilihan kayak gitu misalnya. Salah sih sebenarnya. Bahwa kadang itu menjadi pilihan dia, karena sebenarnya orang suicide itu dia sudah punya banyak pilihan sebelumnya. Ada pilihan A, B, C, D, tapi si pilihan A, B, C, D itu nggak masuk. Atau dia udah coba tapi gagal atau kayak gini, sampai satu titik di mana dia ngerasa bahwa suicide itu jadi pilihan. Gitu. Ini yang bahaya, yang harus ibaratnya apa ya, yang harus kita cukup aware lah gitu untuk. Nah itu biasanya ketika ada yang berada di kondisi itu, ada nggak langkah pertama yang harus dilakukan gitu ketika terbesit kayaknya gue udah nggak bisa deh. Apa sih yang harus dilakukan sebenarnya? Apakah ada, maksudnya tetap ada solusi kah atau sebenarnya udah nggak ada solusi? Ada mungkin? Pasti ada solusi. Kita harus positif ya. Betul. Segala sesuatu pasti ada solusi. Ya kalau misalnya kita pakai ya pendekatan agama lah, kan orang bilang bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak istilahnya tidak di luar batas kemampuan hari ininya. Terlepas dari lo percaya agama tertentu atau enggak, atau misalnya religius atau enggak ya. Tapi yang jelas paling pertama nih ketika kita ngerasa ada dalam kayak gitu adalah seeking help. Cari bantuan. Seeking help. Mencari bantuan. Jadi cari orang terdekat. Ini dalam perspektif seseorang yang mengalami hal itu ya. Jangan ibaratnya utarakan apa yang kamu rasakan, minimal aja ya. Nggak perlu kamu ceritain masalah. Artinya kamu lo masih belum bisa nyeritain masalah lo apa, lo masih belum bisa secara terbuka sama orang tersebut untuk nyeritain bahwa lo punya masalah apa atau apa yang terjadi sama lo. Minimal orang lain atau orang terdekat lo tuh tahu bahwa apa yang sedang lo rasakan saat ini. Jadi cari satu orang misalnya atau beberapa orang, lo bilang gue udah lagi, gue udah lagi, minimal itu aja. Terlepas dari apapun lo mau cerita masalah lo apa atau lo belum berani cerita atau at least ketemu dulu atau bercerita. At least bilang sama orang, lo misalnya gue ngerasa kayak gitu, at least gue bilang sama Pai, gue lagi gak kuat nih, gue lagi sedih parah, gue gak perlu ceritain masalah gue apa, tapi yang penting gue ngasih tanda sama lo bahwa lo harus mulai hati-hati nih kayak gitu. Berarti sebenarnya support system itu, lingkungan di sekitar itu sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh banget. Dan itu penting banget kita punya support system yang bagus ya. Betul. Ketika kita kan semua kita nggak tahu ya kita dapat masalah kapan dan di mana. Ketika kita punya lingkungan yang bagus yang bisa support kita, ketika seseorang bilang bahwa udah nggak kuat, teman-teman sekitar itu bisa seenggaknya line pertama lah ya, benteng pertama ya. Atau kalau misalnya nggak ada, ya kan banyak orang yang ngerasa bahwa dia kesepian ini atau nggak punya siapa-siapa. Lo tuh nggak perlu khawatir karena istilahnya sekarang pun juga udah ada banyak kok hotline untuk yang 24 jam lagi ya. Ada kasus-kasus kayak gitu.
Apa tuh namanya? Kalau di Indonesia itu layanan sejiwa. Sejiwa. Oke. Layanan 119 extension 8. 119 extensionnya 119 extension 8 itu layanan memang yang ketika lo kontak itu akan dihubungkan dengan profesional langsung untuk mengatasi permasalahan psikologis tertentu. Bayar atau gratis? Gratis. Ini baru tahu banget. Ternyata di Indonesia ada layanan seperti di luar negeri yang kalau misalnya ada masalah yang lebih ke super urgent darurat, masalah mental dan lain-lain ada yang nge-handle gitu, namanya sejiwa ya misalnya. Hotline 119 extensionnya 8. Oh harus catat nih. Baru tahu ada ya? Ada. Udah lama gimana? Itu tuh memang perkembangannya di setelah masa pandemi. Jadi ya sepanjang riwayat sejarahnya itu ini organisasi ya gitu. Ya takutnya bosan gitu kan. Nggak tertarik gitu. Tapi yang jelas sih kita punya Indonesia punya layanan untuk hal seperti itu. Jadi jangan ragu untuk kontak profesional atau kalau misalnya ibaratnya tadi kalau yang Mbak bilang kan line pertama itu teman, kerabat, keluarga yang minimal mereka tuh tahu gitu bahwa apa yang lagi ngerasain sekarang, bahwa lo tuh lagi sekarang merasa down, bahwa lo lagi ngerasa tertekan parah. At least minimal mereka bisa ada tindakan-tindakan pertama yang bisa mereka lakukan. Kayak misalnya jangan dibiarin sendiri, ya udah lo nginep di rumah gue, udah lo tidur bareng gue. Terus jauhin tuh barang-barang yang memang membahayakan ya gitu ke tempat-tempat yang ini. Jadi provider untuk kebutuhan dasar kayak gitu, karena kan pasti orang dalam kondisi kayak gitu tuh kayak nggak nafsu makan atau malah nggak kepikiran makan kayak gitu. Iya, dropnya kadang-kadang karena itunya ya. Jadi ibaratnya lo jadi orang atau teman-teman lo tuh jadi istilahnya itu tadi lini pertama yang ada lah minimal gitu. Oke. Nah, selain hotline, kira-kira, gue sebagai orang awam nih, jujur sampai sekarang masih bingung apa itu psikiater, apa itu psikolog, dan kalau misalnya apa sih gunanya psikolog dan apa gunanya psikiater. Memang gue dengar kalau misalnya ada masalah datanglah ke psikolog atau psikiater, tapi bedanya apa? Dan bedanya apa nih? Terus di mana kita bisa menemukan mereka? Ketika misalnya ada seseorang yang stres nih, kan ada yang cuma konsultasi biasa kan, misalnya masalah rumah tangga konsultasi. Ada yang benar-benar dia stres kayak mungkin tadi commit to suicide gitu ya, mau bunuh diri dan segala macam. Itu konsultasinya kemana sih? Ke siapa dan kemana gitu? Oke. Jadi kalau misalnya perbedaan apa sih namanya psikiater, apa sih namanya psikolog, dan kalau sekarang juga yang lagi ngetrend itu ada orang suka bilang dia nih itu adalah certified psychotherapist kayak istilahnya. Apa sih bedanya sebenarnya kayak gitu? Satu, di jenjang pendidikan sih kalau kita bisa lihat. Kalau psikiater itu kan jenjang pendidikannya dia menyelesaikan profesi kedokteran dulu. Kan ini dokter umum, kemudian yang habis spesialis, dokter spesialis kejiwaan (SPKJ). Kalau misalnya psikolog itu dia mengambil jenjang pendidikan pertamanya S1 psikologi, kemudian mengambil jenjang profesi S2 psikolog gitu. Yang tadi pembagiannya juga udah di depan udah ceritain. Kalau yang certified itu biasanya mereka menjalani suatu pelatihan dalam jangka waktu tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga yang bonafit, lembaga yang baik dan yang bagus gitu ya, yang sudah terstandarisasi untuk bisa memiliki satu keahlian khusus dalam melakukan penanganan gitu. Perbedaannya apa juga di skupnya di skup penanganannya gitu. Psikiater tuh biasanya dia bisa menangani dengan psikoterapi dan juga bisa menangani dengan obat-obatan. Jadi ada medikasinya gitu. Dan biasanya memang masalah-masalahnya harus yang ada kaitannya, bukan harus juga sih, tapi biasanya masalah-masalah paling baik ketika ada kaitannya juga dengan kondisi medis atau kondisi fisik tertentu. Atau lebih simpelnya gini deh, untuk psikiater, psikolog dan psikoterapi itu contoh case-nya apa? Kalau kita misalnya yang mau klien di situ tuh klien yang gimana sih? Biar lebih enak gitu. Contohnya gini, ketika seseorang itu misalnya dalam kondisinya masih berat kayak gitu, taruhlah yang jadi udah psikotik, dia umumnya udah ngelantur, psikotik ngelantur maksudnya dia obat-obatan? Enggak, psikotik itu kan gangguan yang ada halusinasi. Baru tahu lagi, gue pikirnya psikotik tuh orang yang tahu segala macam. Gimana? Saya ada orang halusinasi delusi misalnya, terus dia kemudian dalam kondisi dia dalam kondisi yang nggak bisa diajak ngobrol. Nah kalau yang itu dibawa ke psikolog itu rugi karena sama kita belum bisa diapa-apain. Itu masuknya ke psikiater dulu. Jadi kalau udah gangguannya kayak gitu baik psikiater dulu. Dia dapat medikasi dulu, dapat obat-obatan untuk menstabilkan hormon,
menstabilkan sistem-sistem dalam tubuhnya dia sampai dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian baru akan ada dilanjutkan dengan psikoterapinya. Tapi biasanya kalau dalam beberapa gangguan medikasinya nggak boleh stop. Ya, dan itu yang bisa menentukan medikasi itu dokter. Nah, iya betul. Nah, psikolog kasusnya apa nih yang harus datang ke psikolog? Sebagai contoh, psikolog itu kalau kita bilangnya antara orang normal sampai ke normal bermasalah. Oke. Gitu. Dan ada juga beberapa gangguan gangguan psikiatri tertentu, tapi yang dalam tingkatan yang belum istilahnya sudah stabil. Kalau kita istilahnya ada gelisah gitu ya. Jadi sudah stabil, udah bisa diajak ngobrol, udah bisa kayak gini, biasanya kami sebagai pendamping juga untuk proses medikasi obatnya. Gitu. Tapi kalau dari orang-orang besar, contohnya kalau misalnya masalahnya adalah itu tadi konsultasi terkait dengan putus cinta misalnya, atau misalnya konsultasinya stres, gitu, cemas atau keluarga, kayak masuk ke situ. Masuknya ke psikolog dulu aja sebaiknya gitu. Karena ada beberapa yang memang concernnya di keluarga kayak gitu. Ibaratnya sistem atau mindset yang perlu dirubah atau kayak gini, itu mungkin juga bisa ke psikolog kayak gitu. Nah, untuk psikoterapi itu apa tuh? Yang kayak gimana case-nya? Psikoterapis tertentu itu tuh biarkan certified kan. Nah, kalau mereka certified, artinya mereka tersertifikasi untuk mungkin satu kegiatan atau satu terapi tertentu aja. Dan dalam khusus terapi itu, sehingga tergantung masalahnya yang cocok dengan terapi itu tuh apa. Apakah benar kayak gini nih? Habis dari psikiater dialihin ke psikoterapi gitu nggak sih? Mungkin bisa. Oh, jadi mungkin bisa jadi ya dari psikiater dari psikiater benar itu diarahin ke psikoterapi gitu, mungkin ada kemungkinan. Ada kemungkinan bisa. Kalau misalnya dirasa itu bermanfaat. Contohnya misalnya ada praktisi yang sekarang lagi ini kan praktisi meditasi atau mindfulness, atau misalnya praktisi yang sudah tersertifikasi itu, misalnya yang sudah tersertifikasi untuk terapi, misalnya ada brain spotting, ada kita istilahnya ada beberapa inilah. Mindfulness, brain spotting, dan beberapa psikoterapi lain itu kan bermanfaat untuk satu, misalnya mungkin ya bermanfaat bagi satu masalah, tapi mungkin tidak terlalu bermanfaat bagi masalah yang lain, atau sangat efektifnya sangat tinggi untuk satu masalah, tapi mungkin dengan masalah yang lain efektivitasnya lebih kecil kayak gitu. Nah, jadi ketika nanti misalnya nih dari psikiater atau psikolog merasa bahwa ini kayaknya butuh nih dia psikoterapi tertentu yang udah spesifik, tapi misalnya saya nggak menguasai hal itu kayak gitu, misalnya atau psikiaternya nggak menguasai, atau psikolognya nggak terlalu menguasai hal itu bisa kita minta bantuan para psikoterapis hanya untuk melakukan psikoterapi keahliannya dia gitu. Jadi biasanya kalau psikoterapi, setahu aku ya, psikoterapis itu ya berarti tidak melakukan, mungkin ada proses asesmennya tapi nggak seperti asesmen umum dilakukan oleh psikiater dan psikolog gitu. Oke, jadi itulah berbagai macam yang berhubungan dengan stres dan psikologi ya. Mungkin secara singkat aja nih Gus, buat kita bikin closing ya. Secara singkat, apa yang bisa bagus simpulkan atau bagus kasih saran ke teman-teman di luar sana yang menghadapi berbagai macam stres, entah itu tingkatnya kecil sampai enggak. Iya, oke. Kalau dari gue sih untuk teman-teman semua, yang pertama adalah jangan takut untuk menghadapi atau memiliki stres. Itu sesuatu yang wajar. Kayak kalau hidup lo itu hidup lo tuh target atau tujuannya adalah supaya menghindari stres, supaya nggak punya stres, itu tuh sesuatu yang muluk-muluk. Mungkin ya pasti kena atau pasti kena. Nah, pasti ada entah itu yang kecil, entah itu yang sedang kayak gitu tuh pasti akan ada aja kayak gitu. Wajar. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menciptakan gaya hidup yang kita mampu untuk manajemen stresnya kita. Sebenarnya sederhana kok kalau kita caranya ingin manajemen stres. Yang pertama kita sadari, kita terima bahwa stres itu ada. Artinya bahwa apa sih yang menyebabkan itu stres. Jangan terlalu banyak denial. Artinya kalau itu memang menyebabkan kamu stres, ya kamu bilang aja itu menyebabkan stres. Ada orang yang ibaratnya kalau sekarang pura-pura kuat. Jangan gengsi lah. Ya ibaratnya kalau harusnya kan hidup banyak harusnya bikin stres. Harusnya kan gini doang nggak bikin gue stres. Harusnya gini. Karena suka ada bahasa bercandanya tuh kayak sakit tidak berdarah gitu. Padahal stres itu dia cuma biasa aja gitu. Jadi sadari bahwa itu tuh bikin lo stres.